Halo, salam kenal. Nama saya Ludovicus Kalasan Salu. Dalam kesempatan ini, saya akan membahas paham Allah dari perspektif filsafat dan juga agama lokal, khususnya budaya Dawan di Pulau Timor. Tujuan pembuatan video ini untuk memperoleh nilai UTS, mata pelajaran paham ketuhanan. Zaman terus berkembang, pengetahuan manusia pun ikut berkembang. Perkembangan pengetahuan manusia pun berimbas dalam pengetahuan kita mengenai Tuhan yang kita imani di dalam agama kita masing-masing. Maka kita perlu untuk memahami Tuhan dari perspektif filsafat yang sangat rasional. Namun, sebelumnya saya ingin memberikan beberapa alasan mengapa paham ketuhanan dari perspektif filsafat sangat penting bagi kita. Memahami Tuhan dari perspektif filsafat mengapa sangat penting? Karena sangat membantu umat beriman untuk mempertanggungjawabkan imannya dengan pengetahuan yang sangat rasional. Seperti yang dikatakan oleh Anselmus, iman membutuhkan sebuah pemahaman. Menurut saya, paham ketuhanan menurut perspektif filsafat sangat relevan untuk dibahas di dalam situasi penderitaan pandemi COVID-19. Karena manusia mempunyai kecenderungan untuk mempertanyakan eksistensi Tuhan di saat ia menderita. Di manakah Tuhan yang maha baik itu? Di dalam situasi pandemi saat ini, manusia biasa saja pasti mempunyai rasa ingin menolong saudaranya jika melihat saudaranya di dalam penderitaan. Nah, teman-teman, setelah mengetahui alasan dan relevansi mengapa pelajaran paham ketuhanan sangat penting, sekarang kita akan melihat paham ketuhanan dari zaman ke zaman, dari zaman Yunani hingga zaman postmodern. Tokoh pada zaman Yunani adalah Aristoteles. Ia menggambarkan Allah sebagai penggerak pertama yang tidak digerakkan dan mempunyai sifat abadi. Penggerak pertama yang tidak digerakkan ini dianggapnya sebagai aktus murni, yakni Tuhan yang sempurna adanya. Eksistensi Tuhan digambarkannya melalui sifat-sifatnya. Tuhan adalah kebaikan, Tuhan adalah substansi abadi, substansi Tuhan bersifat imaterial, dan Tuhan adalah aktualitas murni. Tokoh pada zaman Kristen awal adalah Agustinus. Ia memahami Tuhan sebagai pencipta sejati dari segala sesuatu, sehingga ia yakin akan penciptaan dari ketiadaan. Baginya, Allah adalah guru batinia yang mengajarkan manusia dari dalam aturan-aturan tertinggi yang memampukan akal budi manusia sampai pada kebenaran ilahi. Tokoh pada abad pertengahan adalah Bonaventura. Ia menggambarkan Allah sebagai kebaikan tertinggi. Menurutnya, manusia mampu mengenal Allah melalui alam semesta. Melalui ciptaan, manusia berefleksi bahwa ciptaan merupakan buah karya Allah. Tokoh pada zaman modern adalah Blaise Pascal. Menurutnya, Allah itu Allah yang real dan hidup. Tokoh pada zaman postmodern, John D. Caputo. Ia memahami nama Tuhan sebagai nama sebuah kesempatan untuk sesuatu yang benar-benar baru di masa depan yang bertransformasi. Menurutnya, tanpa Tuhan kita dibiarkan tanpa harapan. Setelah kita mengetahui perkembangan paham ketuhanan dari zaman ke zaman, sekarang kita akan mendalami argumentasi seputar Allah menurut Michael Palmer. Argumen ontologi. Argumen-argumen ontologi hanya berguna bagi Allah sendiri. Jika Allah adalah yang terbesar dari segala yang ada, maka ia sungguh ada. Ia hanya akan dapat dipahami dengan pewahyuan darinya. Dalam argumentasi kosmologi, Aquinas mengatakan bahwa Allah dapat dipahami dengan melihat segala yang bergerak di dunia,
Ia berpendapat bahwa ada penggerak utama yang menggerakkan semuanya itu, dan ia adalah Allah. Argumentasi teleologis. Teleologis berasal dari bahasa Yunani telekomunikasi yang berarti ujung atau tujuan. Argumen ini mirip dengan kosmologi, namun kosmologi lebih melihat pada penggerak utama, sedangkan teleologi pada the main designer. Teologis. Teologis juga biasa dikenal dengan the argument of miracle. Mukjizat dipahami sebagai pewahyuan. Maka, mukjizat merupakan peristiwa-peristiwa di mana Tuhan memanifestasikan dirinya. Menurut argumentasi moral, suatu tindakan moral dapat menghadirkan Allah. Allah adalah baik, maka jika ada suatu kebaikan, maka ia, Allah, bisa dipahami dari tindakan moral tersebut. Argumentasi pragmatis. Paham akan Allah yang lebih memperhatikan untung rugi dari suatu tindakan. Contohnya, jika saya berbuat baik, maka saya akan selamat. Begitupun dengan sebaliknya. Setelah kita mendalami argumentasi dari Michael Palmer, sekarang kita akan melihat paham ketuhanan dalam budaya lokal, khususnya budaya Dawan di Pulau Timur. Masyarakat di budaya Dawan dapat dikenal juga sebagai masyarakat ritual, karena hampir semua aspek kehidupan mereka diwarnai oleh ritual-ritual, meskipun mereka sudah menerima agama Kristiani. Buat teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini bermanfaat untuk Anda.